nggak ada benarnya kalau melibatkan orang lain. Betul apa betul? Makanya jangan salah membawa rumah tangga. Udah biasalah rumah tangga itu begini begitu, itu bumbu-bumbunya. Termasuk bahkan begini Bu, kalau kata dokter Aisyah Dahlan, tahu dokter Aisyah Dahlan? Kalau kata dokter Aisyah Dahlan, konflik rumah tangga itu bagian dari bumbu-bumbunya. Termasuk suami kentut depan istri. Itu bagian dari kemesraan suami terhadap istri. Benar Bu. Coba Bu, coba kalau laki perempuan masih pacaran, ngempet, nganjang, kalau orang dulu nganjang, manjau. Apa manjau di Bingi, apa namanya ya? Datang gitu ya. Oh Bu, mau kentut aja ditahan-tahan. Ngempet. Eca-eca ada yang telepon. Maaf ya, saya keluar sebentar, ada yang telepon. Oh, ke belakang. Begitu sampai di tempat sepi dikeluarkan sekenceng-kencengnya. But. Itu masih pacaran. Coba Bu, kalau sudah laki bini, depan muka dia malahan. Itu laki. Tapi ingat, kalau kata dokter Aisyah Dahlan, suami kentut depan istri bukan menghina istri, bagian dari kemesraan. Enak aja. Kata ibu-ibu, enak aja ya kalau ibu-ibu nggak mau dikentutin dia, kentutin balik ya Bu. Bales, nggak apa-apa, boleh. Ada cerita ini Bu, istri kelepasan kentut depan suami. Suaminya agak asem itu mukanya. Cuman istri mau minta maaf karena udah malam ya, mau minta maaf. Tidur saling pantat-pantatan lagi ya. Habis dikentutin, pagi-pagi sambil bikinkan kopi, istri ngomong, maaf ya Pak, tadi malam ngentutin papa kelepasan. Nggak apa-apa kok mah, kentut mama seperti parfum Eropa. Wah, istrinya ngomong, emang wangi Pak? Enggak, baunya nggak hilang-hilang. Allahu Akbar. Kayak kentut segung ya Bu ya, nggak hilang-hilang. Allahu Akbar. Itu kan ada di media sosial. Maaf ya, semalam kelepasan kentut. Nggak apa-apa, kentut mama seperti parfum Eropa kok. Emang wangi? Baunya tahan lama. Malu. Saya di awal hendak menyampaikan, walaupun ibu-ibu juga sudah sering dengar, apa sih dalilnya kita memperingati maulid ini? Karena masih ada aja di media sosial itu orang mengharamkan peringatan maulid, orang membid'ahkan maulid. Itu memang yang ngomong begitu biang kerok itu. Seakan-akan dia tidak senang kalau kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Jadi begini duduk soalnya ibu-ibu. Tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5101, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Muttafaqun Alaih. Jadi sahihnya kelas 1 ini. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an mimpi ketemu Abu Lahab yang sudah lama mati. Matinya sudah setahun. Jadi dalam mimpi itu Abu Lahab cerita, sejak dia dikubur selalu disiksa siang malam tanpa henti, kecuali hari Senin. Yukhaffafu anni kulla yaumisnain. Ini matanya sahih. Diringankan siksa untuk saya tiap hari Senin. Ya Abbas tanya dong, emang apa sebabnya? Nah sebabnya ini Bu yang harus kita garis bawahi. Sebabnya waktu keponakan kita Muhammad lahir, aku gembira dengan maulid. Aku gembira dengan kelahiran Muhammad, dan saking gembiranya aku memerdekakan budak sahaya perempuanku. Gara-gara senang dengan maulid. Bu,
Gara-gara gembira dengan maulid, Abu Lahab lepas siksa kuburnya, libur khusus hari Senin. Nah ini kan Abu Lahab udah jelas-jelas kafirnya, sudah jelas-jelas musyriknya. Saking kafirnya, saking musyriknya, saking sebelnya Allah, namanya abadi di dalam Al-Quran. Apalkan ayatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita semua hafal dengan ayat tersebut. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini kedua tangan ini bahasa majazi. Tangan itu perbuatan. Maksudnya Abu Lahab binasa gara-gara perbuatannya, watab, dan benar-benar binasa. Jadi udah disebutkan binasa di awal, ditegaskan lagi binasa di ujung ayatnya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Loh ngapa ada ayat kedua ini? Si Abu Lahab ini songong, Bu. Kalau benar apa yang dikatakan Muhammad, ada surga, ada neraka, akan aku tebus neraka dengan hartaku yang banyak. Duitku banyak, bisnisku banyak, perniagaanku banyak, akan aku tebus neraka dan akan aku beli surga. Allah jawab, ma'agna anhu, tidak ada manfaatnya baginya, maluhu, harta kekayaannya, wa makasab, begitupun bisnis dan perniagaannya. Abu Lahab duitnya banyak, hartanya berlimpah, tidak bisa menolongnya. Makanya kaya tak boleh disombongkan. Saya tanya, Bu, ada orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin? Kurang kaya apa Abu Lahab? Bisnis banyak, kekayaan berlimpah, tapi tak bisa menolong dia. Saya selanaran dzatal lahab, niscaya pasti Abu Lahab masuk neraka. Begini ibu-ibu, banyak preman tapi belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka. Iya Pak ya? Anton Medan tobat, kemudian Hercules tobat, Freddy Budiman tobat. Banyak preman belum tentu masuk neraka, tapi ada orang jahat yang pasti masuk neraka. Siapa? Firaun nomor satu tuh, preman nomor satu. Abu Lahab. Abu Lahab ini preman yang dipastikan masuk neraka. Saya selanaran, pakai sin litanfis, niscaya pasti Abu Lahab masuk neraka. Dzatal lahab, nerakanya berupa api yang bergejolak. Lahab itu artinya merah menyala. Makanya disebut Abu Lahab, karena mukanya merah menyala. Makanya punya wajah gelap nggak apa-apa Pak, daripada merah menyala Abu Lahab dong. Mending gelap kan, mending kuning, mending coklat, mending hitam aja sekalian daripada merah menyala. Abu Lahab katanya. Abu Lahab itu karena punya muka merah menyala, maka disebut dengan Abu Lahab. Nah nerakanya juga dzatal lahab, neraka yang menyala-nyala, yang bergejolak memerah. Itulah neraka buat Abu Lahab. Ternyata yang masuk neraka ini bukan cuma Abu Lahab, wamra'atuh, apal kan? Bininya juga. Bininya juga. Ibu-ibu jangan ikut-ikutan bini Abu Lahab ya. Nah sekarang apa sebab bininya Abu Lahab ini masuk neraka?
hammalatal hatab. Karena bininya ini tukang bawa kayu bakar. Bu, apa urusannya? Mak nyambung. Itu bahasa majazi, Bu, bahasa kiasan. Apa yang dimaksud dengan membawa kayu bakar? Ya ndak mungkin lah bininya Abu Lahab ini ke kebon nyari kayu ya, Bu, buat masak. Orang sugih ini. Pembantunya banyak, pelayannya banyak. Apa yang dimaksud dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar? Bahasa kitanya kompor. Mulutnya kompor. Zaman Nabi belum ada kompor, Bu. Apalagi kompor gas, belum ada. Adanya kayu bakar. Makanya nyebutnya kayu bakar. Seandainya zaman Nabi sudah ada kompor, mungkin Quran ngomongnya kompor. Karena belum ada kompor, hammalatal hatab, kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Bahasa kitanya kompor. Sekarang saya tanya, zaman sekarang ada nggak kompor? Ada nggak perempuan yang kompor? Banyak. Silakan. Mangga. Banyak yang kompor. Ember. Kompor meledus lagi ya, Bu, ya. Cangkemnya itu loh. Jadi batuk saya ngomongin cangkem. Tar, saya selesai dulu batuknya. Saya ini jadwal saking padatnya ya, Bu. Jadi biang nyinyir, biang gosip. Tahu gosip nggak, Bu? Digosok makin sip. Biang fitnah, biang adu domba. Hati-hati. Ingat berita terbaru, perempuan cantik nuduh ijazah presiden palsu. Gara-gara cangkemnya tuh viral se-Indonesia Raya tercinta ini. Akhirnya rasain ditangkap polisi. Hati-hati sama mulut nih. Sesuatu yang belum terbukti benar jangan disebarkan. Setuju nggak kira-kira? Atau beginilah, Bu, saya ajarin. Seandainya informasi itu ibu-ibu yakini secara pribadi benar, kalau informasinya negatif jangan disebar. Cocok apa cocok? Itu kan keyakinan pribadi orang, nggak bisa dipaksa. Betul nggak kira-kira? Orang punya keyakinan masing-masing. Selama itu isinya gosip, isinya nyinyir, isinya fitnah, nadanya ujaran kebencian, jangan sekali-kali disebar. Nanti celaka kayak bininya Abu Lahab itu. Percuma sholatnya, percuma puasanya, percuma hajinya, habis semua pahalanya gara-gara tidak bisa menjaga cangkem mulut ini. Man somat naja, makanya yang pandai mengatur lisan, pandai mengatur omongan, memanage kata-kata, dia bakal selamat. Tapi awas kalau ndak bisa. Begini ibu-ibu, kita ini ngomentari orang saja, bajunya nggak matching, nyinyir itu, udah dosa itu, udah dosa. Hati-hati. Makanya saya tadi malam tuh sampai ganti kostum loh, Bu. Saya tadi malam itu salah kostumnya. Sarung saya hijau, baju hijau, pecinya biru. Balik saya ke mobil takut digementarin orang. Kalau sekarang matching nggak sih, Bu? Oh, matching. Allahu Akbar. Takut dikomentari sayanya. Sarung merah, kalau bajunya hijau kan nggak matching. Takut dikomentari, nyinyir orang itu. Ini sarung BHS loh, Bu. Saya ndak suka beli sarung BHS karena mahal. Harga 1,5 juta ya, mending beli terasi ya, Bu, ya. Oh, karungan dapatnya. Cuman ini dihadiahi, Bu. Wakil bupati tanggamu mau saya makainya. Kalau beli sayang sama duitnya, ya, Bu, ya. Balik lagi, Ibu. Nyinyir, hati-hati nyinyir. Setelah nyinyir jadi gibah dia. Gibah itu apa? Membicarakan aib orang lain yang sesuai dengan faktanya. Itu gibah namanya. Dan gibah itu, Bu, asyaddu minaz zina, lebih kejam daripada berzina. Maksudnya apa, Pak?
Kalau bapak-bapak berzina hari ini, contoh umpama nih, hari ini berzina, besok tobat, nyesel, berjanji nggak akan ngulanginya lagi, cash tunai, tobatnya diterima, dosanya diampuni. Tapi jangan dicobain, Pak. Nanti bapak-bapak kepanjang lagi ya. Nggak tanggung jawab saya, nggak tanggung jawab. Tapi kalau ngegosip, hari ini kita ngegosip, besok tobat, belum diterima tobatnya sebelum minta maaf sama yang digosipi. Nah, itulah masalahnya. Cobalah ibu-ibu kalau sudah ngegosipin tetangga, mau minta maaf kayak mana? Makanya ada ibu-ibu tanya sama saya, Ustadz, gimana ya caranya berhenti ngegosip? Emang gimana, Bung, apa? Saya ini kalau ngegosip itu, kalau nggak ngegosip seminggu aja demam rasanya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngegosip? Tak kasih tahu, Bu. Ini resep jitu ini, bisa dipraktekkan. Kalau ibu-ibu memang kelasnya hobi betul ngegosip, nggak bisa tidur kalau nggak ngomongin orang, silahkan ibu-ibu ngegosip sepuas-puasnya, ngerumpi sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Iya. Ngegosip itu sendirian, Bu. Sendirian, seru-seruin aja. Ambil kursi, ya Bu, duduk depan tiang. Wow, mau sepuas-puasnya. Paling anaknya ngintip, kapan mak gua gila ya? Ngegosip kok sendirian? Selama kita sudah ngajak orang, itu gosip namanya. Apalagi disebar di grup WhatsApp, apalagi di-share kemana-mana, luar biasa bahayanya. Gosip tuh, baru gosip loh. Nah, seandainya yang kita omongin itu nggak benar, nggak sesuai dengan fakta, namanya fitnah. Serem banget. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada santri nanya sama Pak Yai, Pak Kiai, ngapa sih kita nggak boleh fitnah? Mengapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Begini, Bu. Pak Kiai ngejawabnya sederhana. Ini ilmu buat kita juga. Kata si Kiai, ambil kemoceng. Tahu kemoceng nggak? Sula ya, Bu. Bahasa kitanya sula. Yang dari bulu ayam. Kata si Kiai, kamu ambil sula ini, cabut bulunya satu persatu. Sambil jalan ke kali, ke sungai. Cabut sampai habis. Satu persatu. Nanti begitu sampai sungai, bulunya habis, kamu balik lagi ke sini sambil ngumpulin lagi bulu yang sudah terlanjur dilepas. Kumpulin kayak kurang kerjaan. Terus dikumpulin, begitu sampai rumah Kiai lagi. Gimana kata Pak Kiai? Bulunya kekumpul semua. Waduh Pak Kiai, yang kekumpul cuman dikit. Yang lain kemana? Sudah terlanjur diterbangkan angin. Nah, itulah bahayanya fitnah. Saat fitnah engkau lepas, saat fitnah engkau sebarkan, begitu mudah dia tabur kemana-mana. Tapi saat engkau sudah sadar, itu fitnah. Saat ingin memperbaikinya lagi, hanya sedikit hasilnya. Yang lain sudah terlanjur. Makanya hati-hati, jangan keluar dari lisan kita, jangan keluar dari pencetan tangan kita, jangan di-share dari WhatsApp kita, jangan di-upload melalui media sosial kita. Cocok apa cocok? Hammalatal hatab. Karena biniknya Abu Lahab binasa gara-gara ini semua. Hati-hati. Nah, balik lagi ibu-ibu rahimakumullah. Abu Lahab saja yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas musyrik, diringan karena siksa gara-gara senang sama maulid. Nah, apalagi ibu-ibu inilah. Ibu-ibu ini kan bukan Abu Lahab kan? Bukan anak buah Abu Jahal. Kita umat Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid hari ini kita semua masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ini nyumbang gak buat acara maulid nih? Nyumbang gak? Nggak ketang telur satu nyumbang ya, Bu? Karena Abu Lahab saja memerdekakan budak loh. Sedekah yang paling tinggi pahalanya memerdekakan budak. Zaman sekarang nggak ada budak sih. Kalau budak Palembang banyak,
Budak Semendugan banyak, budak Sunda loba eta mah. Budak sahaya, karena nggak ada lagi budak sahaya, ya kita sedekah dengan kemampuan kita, termasuk sedekah kembang telur, sedekah makanan, door press gitu ya, sedekah-sedekah yang lainnya. Biaya yang kita keluarkan untuk maulid ini mudah-mudahan jadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma amin. Karena begini, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Makanya kayak-kayaknya sih ibu-ibu ini bakal masuk surga semua. Kayak bu, kayak-kayaknya ya. Ya saya nggak bisa ngomong pastilah, saya bukan Tuhan kok. Kalau saya Tuhan tak pastiin ibu-ibu nih. Karena saya manusia biasa, nggak tahu menahu, yang saya juga belum tentu masuk surga. Makanya kayaknya karena kita senang sama maulid, nanti di surganya kita tetanggaan sama Nabi. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau boleh milih di akhirat nanti, milih tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Tahu Jupe nggak sih bu? Julia Perez almarhumah. Lo kok Jupe sih? Ya karena sudah almarhumah dong. Ya kalau tetanggaan sama Nabi pasti masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, ya nggak tahu saya. Wallahu a'lam. Kalau Jupe masuk neraka, dia mah enak bisa nyanyi. Is okay wae aku rapopo. Nah kita mau nyanyi apaan? Cuman jangan doanya begitu. Kita doakan Jupe masuk surga. Allahumma amin. Saya punya alasan mendoakan begitu. Karena Jupe meninggal dengan sakit kanker yang tidak sembuh. Orang yang sakit sampai matinya sakitnya nggak sembuh, maka dia akan mati tanpa dosa sama sekali. Coba ibu-ibu ingat, kalau punya orang tua, kalau punya saudara yang kena sakit parah, entah kena kanker, entah stroke, entah diabetes, entah liver, entah cuci darah namanya, sampai mati nggak sembuh, maka dia mati tanpa dosa sama sekali. Nah ini enaknya jadi umat Muhammad, jadi orang muslim ini. Makanya jangan suuzon, salah ngomong. Sakit dia. Mudanya sih ahli maksiat, tuanya kena hukuman. Jangan begitu. Umat Nabi nggak dihukum loh bu. Semua sakit yang kita derita itu menghapus dosa-dosa. Jangankan yang kanker kayak Jupe. Wong kita ini sakit pala ya bu, sakit pala, pening pala, menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa tiap 40 hari ibu-ibu ini sakit pala lah. Sebulan sekali. Ya tinggal antem bodrek bu, kalau nggak tahan. Bulan depan sakit pala antem paramek. Bulan depan sakit pala antem oskadon. Tinggal cocoknya yang mana? Ibu-ibu datang bulan, masih datang bulan bu? Yang sudah menopus sudah lewat ya. Ibu-ibu yang datang bulan itu menghapus dosa. Walaupun datang bulan itu nggak enak. Apa kata orang itu PMS, bad mood katanya. Pokoknya bawaannya sebel aja. Kadang-kadang lakinya salah sangka, ngapain orang ini monyong terus. Oh ternyata datang bulan. Datang bulan itu menghapus dosa-dosa. Subhanallah. Kan enak jadi orang muslim itu. Jadi sekali lagi wasilahan kita dengan maulid hari ini, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, yang berikutnya pada kesempatan kali ini ada beberapa hikmah maulid yang hendak saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas ya, asar lebih awal, jadi saya ambil poin-poinnya saja. Kalau tak ceramahin semua nggak cukup waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Jadi kalau kita ngaku beragama, lihat akhlaknya. Ukuran orang beragama atau tidak tergantung baik atau tidak akhlaknya. Maka Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iman yang sempurna, ketakwaan yang tinggi tidak diukur dengan penampilan. Maaf ya Bu, walaupun ibu-ibu punya kerudung nyengser di tanah, halaman disapu nggak pakai lagi sapu lidi, langsung pakai kerudung rep misalnya, main sapu aja begitu, walaupun kerudung nyengser di tanah ya Bu, tapi kalau akhlaknya nggak baik, maka dia bukan beriman yang sesungguhnya. Bapak-bapak ini walaupun udeng-udengnya jedut pelapon, janggutnya tekan udel, wow, kayak jamu cap orang tua ya, walaupun jubahnya sampai tanah, bukan ukuran orang bertakwa, bukan ukuran orang yang beriman. Ya Abu Lahab juga pakai janggut, soalnya Abu Lahab pakai udeng-udeng juga, pakai jubah juga, bukan ukuran. Ukuran orang beriman itu kata Nabi loh, bukan kata saya. Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik tingkah lakunya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan wanita lagi, laki-laki terpilih, kata Nabi, ini sambungan hadisnya soalnya. Laki-laki terbaik di antara kalian semua adalah laki-laki yang paling sayang sama istrinya. Bu, ibu-ibu ini disayang nggak sih sama suami? Suami-suami ibu-ibu toh, suami-suami mumpung nggak ada Bu, kecuali yang suaminya ada di depan ini ya. Mumpung nggak ada. Suami ibu-ibu ini baik nggak sih? Hebat Pak. Ibu-ibu itu nggak mau ngebuka aib suami soalnya. Walaupun ngejawabnya sambil ngenes rasanya ya. Rasa di sini ini ngenes Pak. Jadi begini maksud saya, kadang-kadang orang salah. Di tengah orang ramai dia tampak terhormat sekali, tapi di rumah dia merendahkan istrinya sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak tuh kan, jawabnya banyak. Subhanallah. Karena begini, ukuran orang berakhlak atau tidak itu tergantung cara dia memperlakukan orang terdekat, orang yang dalam rumah. Makanya begini, kalau saya ramah sama ibu-ibu wajar dong, kan penceramah nggak ramah, males orang undang. Kata ibu-ibu, Parman jangan diundang lagi, sumpek orangnya soalnya. Ya kalau saya sumpek kan nggak enak. Anggota dewan ramah sama konstituen wajar karena minta dipilih lagi. Pedagang ramah ya wajar dong karena minta dibeli. Hati-hati Bu, kalau ada yang dagang cemberut, judes, sumpek, yakin bangkrut. Walaupun murah, orang nggak suka dengan pedagang yang nggak ramah. Artinya kalau saya ramah wajar, kalau pedagang ramah udah sewayahnya, anggota dewan pejabat ramah sudah seharusnya. Tapi kalau suami ramah dengan istri luar biasa, Mama, iya, pernah nggak dipanggil begitu? Mama, capek Mamah masak, iya, capek Mamah nyuci. Papa doakan Mamah masuk surga, Allahumma amin. Pernah nggak ibu-ibu habis masak nyuci didoakan begitu? Boro-boro. Makanya begini maksud saya, maksud Nabi itu begini, mestinya bapak-bapaknya banyak ya Bu ya. Laki-laki yang paling hebat itu yang paling sayang sama istri. Itu maksudnya, bukan sayang ke istri orang. Ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ya iyalah, dibacok orang jangan macam-macam. Yang paling sayang sama istri, tapi ingat Pak, istri nggak butuh cuman ciuman, tapi istri juga harus dicukupin, betul nggak Bu? Perempuan itu paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ngungkit, betul nggak?
ngasih gak seberapa, diungkit terus. Makanya saya sarankan buat bapak-bapak itu, kalau ngasih istri, mama sini, ada apa papa? Ya drama bu, drama dong, kan biar mesra. Bapak-bapak rogoh kantong, keluarkan duit, banting 15 juta, jeleger. Merah hijau soal istrinya, 15 juta diikat. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama, buat bayar listrik, beli beras, ongkos anak sekolah, ngelunasin seragam pengajian, ya kan? Untuk biaya bulanan lah. Kata suami, cukup mama, cukup papa. Malah bersisa ini. Ya kalau ada sisanya, nggak usah kembalikan sama papa, ambil sama mama, kan enak ya bu ya. Bisa ngirit istrinya. Istri balik badan ke dapur, mau semangat masak. Suami, nanti dulu mama, belum cukup ini. Ada apa lagi papa? Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Jadi ya bu, begini hitungannya, 15 juta uang belanja, ada sisa ambil saja. Yang 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Allahu Akbar bu. Mimpi kok jedut langit lagi ya. Tapi pak, jangan biarkan istri bapak-bapak ini bermimpi terlalu lama. Jangan. Oke. Boleh dong, tapi kalau suami ada kemampuan boleh kan? Ya harusnya begitu. Ya istri juga sebetulnya nggak nuntut berlebihan, karena tahu ya bu ya, kemampuan suami beda-beda kan. Cuman bener kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin ge. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Betul bu? Setuju banget. Ya cantik-cantik begini ini mahal loh. Mana harus matching lagi ya. Mahal. Kadang-kadang kerudung hijau, baju hijau, daleman hijau, kaos kaki hijau, tasnya juga hijau. Oh hitam ya, kirain hijau juga. Jadi balik lagi ke Nabi ya bu. Nabi itu sangat memuliakan istrinya, sangat memuliakan istrinya. Bahkan Nabi itu kalau manggil istrinya, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai hitam. Payah bapak-bapak nih. Kadang-kadang ibu-ibu tuh maulah dipanggil kemerah-merahan, dandan aja serba pink. Kan ada wahai ibu-ibu serba pink kan? Kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, kaos kaki pink, sandalnya pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, nyangkut lagi di gigi ya bu ya. Bukan cuman bibir yang pink, giginya pink juga nyangkut. Begitu lewat depan lakinya, ingin dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Payah bapak-bapak mah, mentang-mentang anak babi pink juga. Hanya saja begini ya bu, kalau standar kita Nabi adalah laki-laki yang sangat memuliakan istrinya. Itu kalau standar kita Nabi. Cuman ibu-ibu jangan menstandarisasi bapak-bapak kayak Nabi. Saya dan bapak-bapak ini manusia biasa. Nabi nggak pernah ngebentak istri, saya masih. Nabi nggak pernah marah sama istri, saya masih. Ibu-ibu sama suami marah nggak? Suka ngambek nggak sih bu? Suka sih enggak, cuman hobi banget ngambek tuh. Jadi kita manusia biasa, jangan ada standar yang berlebihan. Ya kalau riak-riak kecil, ribut-ribut itu biasa, ya Pak ya. Jangan ikut-ikutan bu, kayak netizen yang maha benar. Ngapain Lesti Kejora, Rizky Bilar dikeroyok rame-rame. Saya ini saksi tuh, asisten-asisten saya itu saksi. Waktu baru kejadian ya bu, saya ngomentarinya apa? Waktu baru kejadian,
Rizky Bilar sereaksioner itu, senakal itu, saya nyebutnya nakal, senakal itu, sampai ya katanya begini-begini ya Bu, itu karena dia takut kehilangan Lesti Kejora. Rasa takut kita betul itu Bu. Cinta itu bisa destruktif, cinta itu bisa membunuh bahkan. Makanya jangan terlalu mencintai. Ya memang dia salah, tapi ya jangan berlebih-lebihan. Masalah itu jadi keruh karena melibatkan orang ketiga. Ya Pak ya. Makanya kalau ada masalah rumah tangga jangan keluar ge. Kalau sudah ke tetangga, iya laki lu memang begitu orangnya. Nggak kayak laki gua, panas ya kan? Nggak kayak laki gua. Dibanding-bandingkin. Makanya ojo dibandingke Bu. Nggak kuat, nanti nggak sama orang itu. Ngadu ke keluarga begitu, ngadu ke teman juga begitu, ngadu ke orang tua. Apa kata orang tua? Bapak masih sanggup ngasih kamu makan, pulang kamu. Salah lagi. Ingat ini mertua semua ini kan, punya menantu padaan kan. Ingat nih mertua yang punya menantu. Kalau anaknya ribut, nggak usah dipanas-panasin. Walaupun kira-kira dia benar nih, jangan dipanasin. Udah nak, kamu masih sayang sama suami. Nanti ngomporin, ini mbak, mama masih sanggup ngasih makan kamu. Segeralah pulang kamu ke sini ya, remek rumah tangga anak Bu. Jangan kayak gitu caranya. Apalagi melibatkan netizen. Netizen, masya Allah, komentarnya pedas banget. Netizen Indonesia Bu lebih berbahaya daripada pelaku kriminal. Netizen Indonesia lebih menakutkan daripada Pak Polisi. Ya Pak ya. Serem netizen Indonesia itu. Bisa menghakimi orang lain dengan jarak jauh yang dia belum tahu fakta yang sebenarnya. Hati-hati betul itu. Apalagi ibu-ibu curhat sama mantan pacar waktu SMA. Kamu adek ya? Iya. Kamu ani? Iya. Lama, apa kabar, sehat? Ini loh, saya itu mau curhat, boleh enggak? Ya boleh dong, enggak apa-apa. Kayak siapa aja sih nanya-nanya. Iya, suami saya begini-begini. Oh, yang ngeladenin curhat, kamu sabar, ini. Muncul rasa di sini. Coba saya punya suami kayak kamu. Jadi. Enggak ada benernya kalau melibatkan orang lain. Betul apa betul? Makanya jangan salah membawa rumah tangga. Udah biasalah rumah tangga itu begini begitu, itu bumbu-bumbunya. Termasuk bahkan begini Bu, kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, tahu Dokter Aisyah Dahlan? Kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, konflik rumah tangga itu bagian dari bumbu-bumbunya. Termasuk suami kentut depan istri. Itu bagian dari kemesraan suami terhadap istri. Benar Bu. Coba kalau laki perempuan masih pacaran, ngempet, nganjang. Kalau orang dulu nganjang, manjau. Apa manjau di Bingi? Apa namanya ya? Datang gitu ya. Oh Bu, mau kentut aja ditahan-tahan. Ngempet. Eca ada yang telepon. Maaf ya, saya keluar sebentar. Ada yang telepon. Oh ke belakang. Begitu sampai di tempat sepi dikeluarkan sekenceng-kencengnya. But. Itu masih pacaran. Coba Bu, kalau sudah laki bini depan muka dia malahan, itu laki. Tapi ingat, kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, suami kentut depan istri bukan menghina istri, bagian dari kemesraan. Enak aja. Kata ibu-ibu, enak aja ya kalau ibu-ibu nggak mau dikentutin dia, kentutin balik ya Bu. Bales, nggak apa-apa, boleh. Ada cerita ini Bu, istri kelepasan kentut depan suami. Suaminya agak asem itu mukanya. Cuman istri mau minta maaf karena udah malam ya, mau minta maaf. Tidur saling pantat-pantatan lagi ya. Habis dikentutin. Pagi-pagi sambil bikinkan kopi, istri ngomong, "Maaf ya Pak, tadi malam ngentutin Papa kelepasan." Enggak apa-apa kok Mah. Kentut Mama seperti parfum Eropa. Wah. Istrinya ngomong, emang wangi Pak? Enggak, baunya enggak hilang-hilang. Allahu Akbar. Kayak kentut segung ya Bu ya, enggak hilang-hilang. Allahu Akbar. Itu kan ada di media sosial.
Jadi balik lagi ibu rahimakumullah, biarkan rumah tangga memang sedemikian rupa, orang punya plus minusnya masing-masing. Hanya saja karena ini pengajian ibu-ibu, saya perlu ingatkan, Nabi pernah diajak kunjung ke neraka. Atau la'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku pernah kunjung ke neraka, kata Nabi, dan sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Ini enggak enak, ini kata Nabi loh. Sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Ketiban dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis, jejai bajai najong tralalah. Kurang syukur dengan suami. Walaupun begini, saya nggak mau nakut-nakutin ibu-ibu. Perempuan itu gampang bu masuk surganya. Satu, idza shalat khamsaha. Yang penting sholat 5 waktu. Ibu-ibu sudah sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Wa shamat syahroha, Ramadan puasa. Ramadan puasa. Wa ata'at ba'laha, taat suami. Ibu-ibu sama suami taat. Ya, jangan ragu jawabnya. Harus kencang. Sama suami taat. Taat. Perempuan gampang masuk surga, taat suami. Perempuan gampang masuk neraka, ngelawan suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Kan gampang perempuan. Wong sudah pernah saya ceritakan sama ibu-ibu al-hidayah kan, istri itu cari pahala paling gampang, cium tangan suami. Tapi ingat, cara cium tangannya begini. Jangan ke jidat, nanti jenong jidatnya. Jangan ke pipi, nanti bakpau pipinya. Ngajarin anak yang benar, ge, Bu. Cium tangan suami itu pakai mulut. Yang dicium punggungnya, telapaknya. Emah. Kalau bisa cetok. Cium tangan suami sekali saja pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak pantat wajan itu. Makanya ibu-ibu yang punya suami terlanjur hitam, ya, syukuri. Mah persis Hajar Aswad, papa. Luar biasa. Ibu-ibu nyuci baju suami, satu helai saja, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Satu helai baju. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 sehari. Makanya kalau baju suami jangan pakai mesin cuci, jangan pakai tukang cuci, cuci sendiri. 2 celana dalam. Bapak-bapak itu celana dalam ganti gak sih, Bu? Ya, kalau jorok ya. Kan sehari 2 kan? 2 celana dalam. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima kemeja pendek. Yang keenam kemeja panjang. Yang ketujuh koko. Yang kedelapan kolor pendek. Yang kesembilan apa, jaket. Yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, 20.000 dosa dicabut. Makanya kalau habis bikin dosa, nyuci baju. Habis dosa nyuci baju. Pak Ustadz, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, Pak, apa? Kolornya mana, Pak? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngapain, ternyata nyuci kolor. Luar biasa, mudah perempuan dapat pahala. Nah, asar jam berapa ini? Sedikit lagi. Artinya ibu-ibu, perempuan mudah masuk ke dalam surga. Yang penting ibu-ibu ini 1 sholat, 2 puasa, 3 taat sama suami, yang keempat menjaga auratnya. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Terakhir, falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal, Nabi wafat, meninggal dunia. Jadi Nabi itu, Bu, lahirnya Senin, wafatnya hari Senin. Jadi kalau kita maulid sekaligus ngehol sekalian.
nurun ke umatnya, umat Nabi juga bakal dimatikan rata-rata pada hari kelahiran. Makanya ibu-ibu harus ingat hari kelahirannya masing-masing. Ada nggak yang lahirnya hari Sabtu? Kalau ada siap-siap, ini Sabtu soalnya. Jangan-jangan ibu-ibu mati hari ini. Begitu. Ya ada sih yang lahir Minggu mati Selasa, ada. Hanya saja rata-rata kita akan dimatikan pada hari kelahiran kita. Makanya disunahkan Nabi memuasai hari kelahirannya Senin, dan kita juga bisa ikut memuasai hari kelahiran kita masing-masing. Nah, terakhir Nabi dimakamkan di malam Rabu di kamar Aisyah. Wafat Senin, sekali lagi dimakamkan di kamar Aisyah pada malam Rabu. Jadi ibu-ibu, saya cuman saran saja. Kalau suami ibu-ibu mati, makamkan di kamar ibu-ibu sendiri. Sorry Ustaz, sorry. Udah mudanya hidupnya nyusahin, mati masih ditongkrongin gua ini. Begini, setahu saya, perempuan-perempuan itu banyak menjanda. Itu bukan karena semata-mata dia terlalu sayang sama suaminya ternyata. Ngapa bu nggak nikah lagi, sayang sama lakinya? Bukan Ustadz, kapok. Takut dapat yang kayak gitu lagi. Iya juga ya. Makanya bapak-bapak ini Pak, mumpung masih hidup, jangan bikin trauma istri. Kadang-kadang udah ngerepotin cerewet ya bu. Mana stroke, bengek, bocor kelep, prostat, asam urat, cerewet lagi. Istri telat ngambil anduk dimarahin. Istri telat bikin kopi dimarahin. Istri sambil ngaduk kopi ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Capek rasanya ngurusinnya itu, trauma. Kalau kata orang itu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak-bapak mati meninggalkan janda dan hutang. Sengsara istri. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi berwasilah dengan maulid kita hari ini, dan ibu-ibu ini mungkin tiap hari pengajian maulid ya. Berwasilah dengan maulid ini, mudah-mudahan di akhirat nanti kita di surga bersama Nabi. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.